Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas atau berbicara tentang HB. Kebanyakan pasien gagal ginjal mengalami masalah dengan HB. HB-nya itu sulit naik, bahkan drop sampai dengan transfusi darah. Saya sendiri pada awal-awal sakit gagal ginjal, saya transfusi darah 2 kali. Pertama kali di diagnosa cuci darah sama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan setelah cuci darah. Setelah itu sampai dengan saat ini, dari tahun 2017 awal sampai 2022 ini, saya tidak pernah transfusi darah. Jadi dokter sama suster itu memberitahu saya bahwasanya pasien HD itu harus disuntik untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan HB. Kalau suntiknya itu ada macam-macam, ada yang hemapo namanya, ada yang renogen, dan ada yang lainnya. Yang saya gunakan itu hemapo ataupun renogen. Itu seperti ini. Ini renogen. Sebelumnya saya pakai hemapo. Ini saya mau coba yang renogen sekarang ini. Dalamnya itu seperti ini. Ini saya sudah dipakai ya. Ini hanya untuk contoh. Saya hemapo atau renogen ini beli di rumah sakit. Itu harganya 130.000. Saya suntiknya itu minimal dalam 1 bulan itu 4 kali ataupun maksimal 6 kali. Jadi saran dari dokter, sebaiknya kalau HB-nya di bawah 10, itu suntiknya sebaiknya seminggu 2 kali atau sebulan 8 kali. Kalau HB-nya di atas 10, itu seminggu bisa sekali. Kalau HB-nya 12 ke atas, itu 2 minggu sekali. Itu sudah cukup. Itu pasien HD itu untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan HB itu ya dengan suntik renogen atau hemapo atau sejenisnya. Tanpa itu HB-nya akan ngedrop. Jadi ini saya bagikan data HB saya ya. Saya itu HB-nya di bulan 12 itu 9,9. Di bulan 1 turun ke 9,2. Di bulan 2 turun lagi 8,8. Bulan ketiga turun lagi 8,2. Padahal saya sini sudah suntik, makan saya bagus, tapi HB saya masih bisa turun. Memang kalau suntik hemapo atau renogen ini, turunnya HB itu tidak drastis. Dia akan turun bertahap, tapi tidak drastis. Nilai turunnya itu nggak banyak, paling 0,5, 0,6 seperti itu. Nah, saya HB-nya turun terus ini, lalu saya curiga ini jangan-jangan zat besi saya turun gitu. Lalu saya minta saran dari dokter untuk dicek zat besinya. Jadi saya minta surat pengantar. Saya pergi ke lab BBLK, Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Palembang. Itu yang diperiksa dari dokter HD itu menyarankan saya periksa iron, TIBC, sama ferritin. Pemeriksaan ini biayanya untuk 3 item ini biayanya kurang lebih 350-an. Dari hasil pemeriksaan, iron saya jatuh, ternyata jauh di bawah nilai standarnya. Iron saya 36, sementara standarnya 65 sampai 175. Sementara iron saya yang dari hasil lab itu 36. TIBC dan ferritinnya aman, masih di
rank nilai aman. Jadi ternyata HB saya ini turun terus itu walaupun sudah disuntik Renogen atau Hemapo masih turun terus. Ternyata kadar iron saya turun di bawah standar. Lalu solusinya dari dokter, dari hasil lab saya ini, saya harus transfusi zat besi. Waktu itu saya transfusinya 5 ampul. 5 ampul itu ditransfusi setelah HD. Jadi selama 5 kali HD saya dari transfusi. Setelah HD ditransfusi zat besi selama 5 kali. Untuk zat besi ini biaya transfusinya sekitar 450. Di bulan keempat setelah transfusi dari 82 saya suntik terus. Di bulan keempat HB saya naik menjadi 9,7. Jadi memang selama ini kendala saya itu zat besi saya turun. Zat besi saya turun walaupun disuntik tetap turun, tapi penurunannya tidak signifikan. Jadi untuk teman-teman pasien HD, untuk menaikkan ataupun mempertahankan HB, gunakanlah suntik. Bisa Hemapo, bisa pun Renogen. Dosisnya coba tanya konsultasi ke dokter yang merawat. Karena tanpa suntik ini berat untuk pasien HB untuk menaikkan HB. Seperti itu. Jadi kalau sudah disuntik masih turun terus, saran saya coba periksa kadar zat besinya. Mana tahu turun. Biasanya seperti itu sih. Jadi HB ini sangat penting bagi pasien gagal ginjal. Kalau HB-nya di bawah 9 itu kita lemas, kita gampang sesak. Jadi yang pertama suntik, yang kedua pola makan. Pola makan ini juga penting. Pola makan kita harus banyak makan. Terutama ya makan yang banyak seperti itu. Kalau saya Renogen ini disuntiknya bisa setelah HD ataupun 1 hari setelah HD. Kalau saya sih kalau setelah HD itu biasanya tensi saya tinggi di atas 170. Jadi nggak boleh disuntik kalau tensinya di atas 170. Jadi saya Renogennya ini saya bawa pulang, nanti istri saya yang menyuntik di rumah. Jadi nanti kesempatan berikutnya nanti diajarin cara nyuntik Renogen atau Hemapo-nya di rumah. Sebaiknya sih 1 hari setelah kita cuci darah. Biasanya 1 hari setelah cuci darah itu badan kita lebih stabil. Jadi itu cara mempertahankan dan menaikkan HB. Untuk obat-obat herbal menaikkan HB itu sejauh ini sih saya belum ketemu lah ya. Cuman vitaminnya untuk menaikkan HB asam folat. Konsumsi asam folat minimal sehari sekali, maksimal 3 kali dalam sehari. Asam folat, suntik Hemapo ataupun Renogen ataupun sejenisnya. Pola makannya yang bagus, itu pasti HB-nya tidak akan turun. Kalaupun HB-nya masih turun, coba periksa zat besinya. Kalau zat besinya bermasalah, silakan konsultasi ke dokter. Itu bisa transfusi ataupun bisa melalui oral. Kalau turunnya terlalu jauh, itu biasanya disarankan untuk transfusi. Tapi kalau turunnya masih bisa dosis pakai oral, nanti akan diberi resep obat untuk penambahan zat besi. Jadi seperti itu. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman pasien HD yang mengalami masalah dengan HB. Karena jangan sering transfusi lah. Sebaiknya
hindari transfusi, lebih baik kita meningkatkan HB ataupun mempertahankan HB. HB yang bagus itu pasien cuci darah 9,5 sampai 13 lah. Tapi dari 13 juga nggak bagus, kurang dari 9,5 juga badan kita juga nggak bisa aktivitas tinggi. Jadi standarnya itu 9,5 sampai 13 itu sudah enak. Oke, seperti itu dulu tips dari saya. Sampai ketemu di tips-tips berikutnya ataupun video-video berikutnya. Salam sehat.